memahami eksistensi Allah atau keberadaan Allah ya. Memahami keberadaan atau eksistensi Allah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, Bapak Ibu Saudara, menganalogikan kalau sebuah negara demokrasi, bukan negara monarki ya, bukan negara monarki kerajaan, tapi negara demokrasi. Ya, presiden, negara yang presiden itu pasti ada kepala negara dan kepala pemerintahan, betul? Ya, kepala negara seorang presiden, dia juga kepala pemerintahan. Kepala negara dan kepala pemerintahan satu apa dua? Satu. Ini saya menganalogikan ya. Jadi kursi kepala negara dan kursi kepala pemerintahan, satu kursi apa dua kursi? Satu kursi. Betul? Betul ya. Ini kita bicara Tuhan dan Allah. Eksistensi atau keberadaan dari Allah adalah selalu ada Tuhan dan ada Allah. Tuhan dan Allah ini satu roh, roh yang sama dan punya nama Yesua ya. Boleh juga disebut Yesus, disebut Isa boleh ya. Tuhan Allah satu roh dan roh yang sama. Allah itu yang duduk di tahta surga ya, disembah di surga, sedangkan Tuhan itu Allah yang berkarya. Itu disebut Tuhan. Nah, eksistensi Allah, selalu ada Tuhan, selalu ada Allah di era manapun juga, dari zaman kekekalan sampai zaman sekarang. Mari kita bahas satu-satu. Di zaman kekekalan atau di era kekekalan, Allah yang duduk di tata surga adalah Yesus ya. Yang berkarya adalah firman, F-nya huruf besar, makanya firman itu Tuhan, bukan sabda ya. Apa saja yang dikerjakan oleh firman, Kolose 1 ayat 16. Apa saja? Menciptakan malaikat, serafim kerub, menciptakan singgasana surga ya, maupun yang kelihatan yaitu bumi belum berbentuk dan samudra raya. Amsal 8 ayat 22, 23, 24 ya. Itu yang dikerjakan oleh firman di era kekekalan. Berapa lama, Pak? 36,5 miliar tahun. Itu yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu firman di era kekekalan. Lalu ayatnya mana, Pak? Ayatnya tadi ya, Roma 16 ayat 25. Disembunyikan selama berabad-abad. Lalu Kolose 1 ayat 16. Sekarang masuk di era bumi bulat. Di era bumi bulat sebagai Allah adalah Allah A-L-L-A-H, huruf besar semua, yaitu yang maha kuasa. Di dalam Kejadian 15 ayat 2 dan Keluaran 6 ayat 3. Kalian bingung ya? Bingung lah ya. Ya, sedangkan sebagai Tuhan yang berkarya adalah YHWH. Apa saja yang dibuat? Langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian berlangsung dari tahun 6000 sebelum Masehi sampai tahun 1 Masehi. YHWH dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Yesaya 43 ayat 10. Bingung kami, Pak. Ya orang bingung tapi kerjaannya ngeyel doang ya. Hujat caci maki sama HTD. Nyalimu mana? Ketemu sama HTD itu baru bener tuh. HTD ada di Jakarta, kok mudah sekali ditemuin. Kenapa kamu nggak punya nyali? Cuman hujat caci maki mencet jempol doang. Ya, nyalimu mana? Ya, nggak paham Alkitab tapi hujat caci maki. Siapa, Pak? Itu yang dipenuhi lintah itu ya, sama yang diurapi roh si naga besar merah padam itu ya. Terus ketiga adalah Yesus jadi manusia. Yahweh dibentuk jadi Yesus manusia. Makanya di Perjanjian Baru dilarang nyebut Yahweh. Ya, kamu nggak paham itu ya. Yahweh sudah dibentuk jadi manusia, namanya Yesus ya. Itu karyanya adalah karya keselamatan ya. Lalu Yesus tubuh kemuliaan itu 30 sampai 33, ini 33 sampai 66 menurunkan Alkitab Perjanjian Baru. Lalu sekarang anak domba.
mulai dari tahun 66 ya. Anak domba itu Yesus Tuhan, Allah itu Yesus Allah. Kerjaannya anak domba ngapain Pak? Mulai dari membuka 7 materai sampai nanti penciptaan langit bumi baru, menurunkan Yerusalem baru. Semua itu kerjaannya atau karya anak domba. Bingung Pak, lah bingung kok sombong, ya toh. Hujat caci maki, hadapi HTD, mana nyalimu? Nyali nggak ada. Ya, para penghujat itu ya nyali nggak ada, kowet ya Pak. Yesus Kristus Tuhan Allah itu yang sudah ada, yang ada, yang akan datang, Juru Selamat Allah Maha Kuasa, penguasa surga itu, Allah yang esa, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dulu, sekarang, dan selamanya, yang sudah ada, yang ada, yang akan datang, Yesus Tuhan Allah Maha Kuasa. Kalian yang tidak paham ya, lebih baik belajar Alkitab sama Pendeta HTD gratis. Kalau kamu hujat dan caci maki, hadepin HTD. Jangan jadi kowet. Nyalimu mana? Ya, saya ada di Jakarta, nomor telepon disebar kemana-mana, saya bisa dihubungi dengan mudah. Nyalimu mana? Ya, Anda yang pikirannya dipenuhi oleh lintah, ya, Anda yang pikirannya diurapi oleh si naga merah padam, ya, iblis itu, ya, jangan jadi kowet. Nyalimu mana? Hadapi Pendeta HTD. Ya, jangan cuma hujat caci maki. Nggak paham pikiran tumpul kok. Hujat caci maki. Itu eksistensi Allah ya. Nggak apa-apa, ini rada panjang nih ya. Khotbahnya rada panjang. Anda harus paham ya, di era manapun juga Allah itu selalu ada Tuhan dan selalu ada Allah. Dan Tuhan itu Yesus, Allah juga Yesus. Semua yang berkarya itu Tuhan. Termasuk waktu Yesus jadi manusia, umur 30 sampai 33 loh. 1 sampai 29 belum Tuhan Pak, kan belum berkarya. Berkarya itu umur 30 sampai 33, maka disebut Tuhan. Aku guru dan Tuhan. Ya. Maka yang jadi Tuhan itu Yesus. Lalu yang jadi Allah Yesus, yang dipanggilnya Bapa atau disebutnya sebagai kiasan Bapa. Tuhan Allah nggak pernah ganti. Dari dulu Tuhan itu Yesus, Allah itu Yesus. Nggak pernah ganti, kamu aja yang bingung. Ya, yang pikirannya bingung, kerjaannya cuman hujat caci maki. Nyalimu mana? Hadapi Pendeta HTD. Ya, cuman hujat caci maki. Mainannya cuman jempol ya toh. Jempol lebih cepat daripada otak, ngerti nggak? Mikir kagak, maki-maki iya pakai jempol ya. HTD mudah dihubungi, nomor WA ada di mana-mana. Ya. Ya, siapapun ya, lebih baik hadapi HTD. Ya, ketemu sama HTD ya. Ya. Ya seperti itu ya, kalian yang pikirannya dipenuhi oleh lintah ya, kerjaannya main di Sungai Keruh melulu, atau pikirannya dijamah diurapi oleh si naga ya, si naga merah padam iblis itu, ya nggak akan paham Anda. Bingung Pak, jadi Yesus itu ada di masa kekekalan menciptakan ini itu betul, lalu di era bumi bulat betul, lalu di era Yesus manusia berkarya disebut Tuhan betul, lalu Yesus di langit tingkat 2 menurunkan Alkitab PB betul. Lalu sekarang ini sejak tahun 66 Masehi Yesus sudah sebagai anak domba dan Allah, makanya ada tahta Allah dan tahta anak domba. Satu tahta apa dua tahta? Satu. Ya, Wahyu 22 ayat 3 ada tahta Allah dan tahta anak domba. Tadi saya kasih ilustrasi toh.
tahta kepala negara dan kepala pemerintahan, kursi kepala negara dan kepala pemerintahan, satu kursi apa dua kursi? Satu. Tahta Allah dan tahta anak domba, satu apa dua? Satu. Wahyu 4 ayat 2 nulis satu kok. Menurut kami dua. Lah itu karena pikiranmu diurapi oleh roh sinaga. Ya, seperti itu. Back to the scripture, ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghargai. Jangan hujat caci maki, hadepin aja HTD. Nyalimu mana? Oh, kan gitu kalau HTD itu. Iya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi aja. Back to the scripture, karena Kristen itu dasarnya harus Alkitab. Ya, dasarnya harus Alkitab kalau Kristen, ya. Alkitab kami beda, ya sana buang yang beda itu. Alkitab itu cuma 66. Selebihnya dari itu yang mohon maaf jangan dipakai. Yang 66 aja kesalahannya 6.500 kok. Situ waras. Ya, sebuah kitab suci katanya. Kesalahannya 6.500 kok masih dipakai jadi kitab yang disucikan. Situ waras. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.